Cara segera dimulai. Pagi ini adalah ada sosialisasi tanggap bencana ya. Ada pembicara dari badan tentang tanggap bencana ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Lili Mahalis Kepala Sekolah SMP 2 yang saya hormati Bapak Ibu Guru Wakil Kelas 7E, 8B, dan 9A. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus paguyuban kelas 7E, 8C, dan 9A, serta anak-anak semua yang saya sayangi dan saya banggakan. Bapak Ibu guru, Bapak Ibu pengurus paguyuban dan anak-anak semua, sebelum memasuki acara ini, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, sambutan dari perwakilan pengurus paguyuban. Yang ketiga, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri Barugaran. Yang keempat, materi. Yang kelima, surprise. Keenam, penutup. Masuki acara pertama, pembukaan. Marilah kita berdoa bersama-sama, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Acara kedua, sambutan dari perwakilan pengurus paguyuban kepada Bapak Fandi, wakil dan tempat. Ada sambutan dari paguyuban ya. Salah satunya adalah Pak Fandi, paguyuban 8D saya, 8D. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sudah siap untuk pengalaman baru ya. Ini kita satu kesepakatan ya. Selama agenda acara pelantikan ya, selama acara ini berlangsung, diharapkan nanti off dulu atau enggak di pembicaraan atau bisa selesai. Gitu ya. Setuju? Yang tidak setuju angkat tangan. Mesti takut ada kali ini. Ya, sepakat ya. Selama acara HP kita simpan dulu. Kita tidak lama. Karena tujuannya nanti akan banyak sekali manfaatnya dari teman-teman BP, BD. Ini nanti mudah-mudahan nanti yang siapa oleh Pak Ugo dan teman-temannya BP, BD. Itu ya. Apa Badan Penanggulangan Bencana. Inti dari acara ini adalah Bencana alam. Kono ya kayak. Di tulisannya. Teman-teman ya. Itu ya. Join. Semangat pagi. Pagi. Jaya. Terima kasih. Itu jenis jaluk kredit. Ora. Bolo dhewe. Terima kasih. Dan berikutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan kepalanya Pak Ketua ini tentu saya, Pak Juwain, kepala BPBD. Agus. Pak Fandi, BP, dari pengurus paguyuban 7 ya, dari pengurus paguyuban kelas 7E, 8D, 8
D, jawaban D. 9A. Aku rapal pas lu. B ini 9A ya, Bu V ya. Lanjut dengan itu E. Semarang. Tepuk tangan. Bagus ya. Ini besar itu bagus. Besar itu bagus. Maka bagus lagi. Ya. Dan anak-anak sekalian ya, saya tapi sudah lulus dari Bantul ya? Dari kemarin ya? Ya, kalau diberi salam, ya, salamnya sekarang ini dengarkan. saya tunjukkan dari mana ya? Selamat pagi, jawabnya pagi. Kalau semangat pagi, Pagi, luar biasa. luar biasa. Mantap. Tetap semangat. Tetap semangat. Gitu ya? Bisa ya? Bisa, oke. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Selamat dan semangat beda ya? Selamat. Dan semangat. Selamat pagi selalu diucapkan di pagi hari. Kalau semangat pagi, ya itu bisa pagi, bisa siang, bisa malam, tapi semangatnya masih pagi. Gitu. Baik. Selamat pagi. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Zero J. Sudah lupa ya? Dulu tidak bisa, sekarang lupa. Dari ini anak-anak sekalian, ini kalian sangat berbahagia karena nanti ketemu dari bapak-bapak dari BPD. Saya tanya, siapa yang tahu kepanjangan BPD? Ya. Badan Ada nggak ini? Oh iya. Ya, siapa yang tahu? BPBD apa? Apa? BPBD. Ayo. Ayo gini apa? BD. Penanggulangan Badan Penanggulangan Bencana Dene apa? Oh daerah, dene daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Daerah, yang tinggal masukkan namanya. Maju. Yang sudah boleh, yang sudah boleh. Penanggulangan anak sekalian, kita bawakan bukti. Saya punya bukti. Halo, saya punya bukti. Saya pernah mengikuti pelatihan terkait dengan mitigasi bencana, dan saya ranking 1. Ini ranking 1. Ini dari pusat. Sehingga di sekolah kita itu kalian kan tidak ada petunjuk jika terjadi bencana. Di antaranya apa? Ada tanda apa? Ada sign apa? Ada sign apa? Ada tanda apa? Perhatikan ini ya. Di sini aja, di sini. Oh ya, ini ada. Ya, ada tanda-tanda yang warnanya hijau dan putih yang kita pasang di tembok-tembok itu. Ada apa di antaranya? Jalur informasi. Ada apa lagi? Titik kumpul. Tidak banyak sekolah yang punya tidak banyak sekolah. Kameranya krungu. Saya pernah mau ikut pelatihan dan itu kita lakukan. Gini tuh ya. Nanti kono bocah-bocah ya. Kalau tidak mengimplementasikan dalam pembelajaran. Satu lagi pertanyaan.
pintu kelas kalian itu mau buka ke dalam atau mau buka keluar? Mau buka keluar. Ya, standar dari pintu, ya standar dari pintu itu membuka keluar, tidak membuka dalam. Kenapa? Standar ini pintu kita sudah membuka keluar, lalu tidak membuka ke dalam. Kalian tahu mengapa pintu kita di sekolah kita di rumahmu juga harusnya membukanya keluar, tidak membuka ke dalam. Jadi jawab ini karena ini pertanyaannya jawabannya harus mikir. Mengapa pintu-pintu di sekolah kita itu membukanya keluar, tidak membuka ke dalam? Maju ganis maju. Apa? Ayo ganis. Sembarang. Mas kadung sumpah. Dia sebenarnya adalah nggak bisa keluar sama. Oh biar bisa sebut tangan, sebut tangan. Maju ganis. Maju. Cap bagus ya. Tepuk tangan. Wes iso. Jadi standar pintu itu membuka keluar, tidak membuka ke dalam. Karena apa? Kalau terjadi di dalam atau didorong itu kita bisa keluar. Tapi kalau membukanya ke dalam keadaan hidup, ya tidak bisa. Ya. Itu harus kalian. Jadi supaya kalian tahu di rumah kalian juga standar pintunya harus membuka keluar. Tapi ada juga yang rumahnya bisa membuka dalam. Itu kalau terjadi bencana, saat mau keluar bisa buka, didorong tidak terbuka. Kalau kita masih di dalam rumah, saat ada bencana kita masih di dalam rumah, ancamannya tinggi karena apa? Kalau bisa terjadi gempa bumi, ya kita bisa keluar atap. Maka saat terjadi gempa bumi harus lari ke tanah yang anak-anak sekalian, banyak hal nanti akan disampaikan oleh Pak Nurul dan teman-teman. Saya mohon maaf tidak bisa mengikuti sampai selesai karena banyak sekali. Tadi dari jam 7 saya juga tidak ikut serta. Saya dari Zoom meeting bersama dengan fasilitator untuk program sekolah. Kegiatan itu belum selesai. Dan setelah ini ada rapat TPP di aula 2. Dan nanti sampai siang masih ada setelah Jumat juga masih ada. Biasanya saya datangnya pagi, pulangnya sore. Ya pulang datang pagi, pulang pagi di sini. Dan saya selamat untuk mengikuti. Terima kasih Pak Nurul dan timnya, Pak Panji. Kalau Pak Panji dari BPBD tim pembicaranya. Dulu saya suka sekali namanya Pandi Apan. Ya. Anaknya juga namanya
Selamat mengikuti kegiatan ini di Majelis Ibadah BNS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi ya, ini akan diisi dari DPBD. Kita udah formasi ya, jadi formasinya meningkat. Tolong Bapak. Ayo melingkar yuk. Untuk mengkondisikan anak-anaknya. Ayo melingkar. Yang melingkar di tengah-tengah itu nanti kosong. Yang tengah, ya. melingkar. Ayo. Yang pindah yang tengah saja, yang pindah yang tengah. Yang ini bisa ke sini yuk. Ya, sini aja langsung ya. Yang tengah kosong. Ini yang tengah kosong, yuk yang pinggir duduk di pinggir. Kita kayak pesta api unggun ya, Den. Ini Baik, Oh izin, teman-teman dari SPO. Sebentar. Halo. Teman-teman dari SPO yang sebelah sini boleh geser ke arah. Jadi kita posisinya using supaya teman-teman masih bisa memakai layar yang ada di depan. Jadi ya, mungkin semacam berbuku ya. Ini kosong. Bisa katakan itu materi yang disampaikan dalam slide. Baik, sudah dipastikan penumpukannya jangan terlalu tebal. Nanti proses evakuasinya susah. Ini ada digeser sedikit, kawan. Teman. Ayo geser. Ya. Baik, sudah izin. Teman-teman sudah siap menerima proses belajar mengajar sesi kali ini? Siap? Nah, ini kan pas hari Jumat, ya. Pas hari Jumat ya. Sudah sering dengar Jumat berkah ya. Nah, ini saya minta dan saya ajak teman-teman di sini untuk bikin program Jumat berkah, ya, dengan silent, ya. Teman-teman mewakafkan waktu untuk berdiam selama kurang lebih tidak ada 1 jam, boleh, ya. Kita bisa memberikan kita bisa bikin program Jumat berkah dengan hanya diam kurang lebih 1 jam. Karena ilmu yang akan kita sampaikan ini nanti adalah untuk pembakaran teman-teman, karena ilmu sangat bermanfaat dan kami tidak berharap mengaplikasikan ilmunya. Karena kalau misalnya teman-teman mengaplikasikan, artinya ada kejadian, ya toh? Artinya teman-teman cukup tahu, oh ternyata ada potensi bahaya. Bagaimana teknik kita menyelamatkan diri dari potensi bahaya yang ada, gitu ya. Dan syukur-syukur nanti bisa ditularkan di teman-teman di masing-masing kelas yang belum berkesempatan berada di forum atau di ruangan kali ini. Siap teman-teman? Semangat pagi! Pagi, luar biasa. Oke, mantap. Dan sebelum ada suara, ya, ini saya sudah semangat. Ini yang tidak menjawab perlu dipertanyakan rasa memiliki Anda terhadap SPO, ya. Semangat pagi! Luar biasa. Tetap semangat. Espero mantap. Jaya. Oke. Ya. Teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, saya berikan teman-teman ya supaya nyaman dan perkenalan diri kami dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang. Nama saya Prapto Nugroho. Oh, Pak Prapto Nugroho. PB, Satuan Tugas Penanggulangan Bencana. Kemudian kita kali ini ditemani sama teman-teman yang lain, ada
Om Sigit Santoso. Oh, Pak Sigit Santoso. Sigit boleh berdiri? Ya. Om Sigit ini di BPBD sebagai spesialis logistik. Jadi kebutuhan peralatan respon ataupun penolong yang ada di lapangan yang menyediakan Om Sigit ini. Ya. Jadi kalau misalnya ada kejadian, misal ada kejadian di mana, terus kebutuhan peralatannya apa? Ya, untuk menangani kejadian bencana tersebut, yang menyiapkan, ya, yang punya fungsi bidang peralatan Om Sigit ini juga penyiapannya. Terus kemudian didampingi sama Om Aries Hidayat. Itu ada Om Aries Hidayat, Hari ini lebih spesialis juga ke Satgas Jadi BPBD. kalau misalnya ada kecelakaan di perairan, misalnya di laut ini segala macam dan butuh penyelaman, biasanya Om Aries langsung spesialis di situ. Oke. Terus kemudian ada Om Budi Priyono. Ini juga ya, ada 4 Satgas ya dia. Om Budi Priyono spesialis di non space. Jadi pertolongan di tempat-tempat yang sempit, misal ada, mohon maaf, misal ada kejadian orang jebol di sumur dan medianya sempit. Ini biasanya yang evakuasi atau responnya yang turun adalah Priyono, ya. Oke, jadi sudah apa jawabannya? Jadi kalau pas di jalan ketemu sama aja. Baik teman-teman dari Espero, di sini sudah ada yang tahu tentang bencana. Oke. Ini Om Mani, ini yang tertarik Pak. Oke, siap. Saya tanya, ada teman yang bisa jawab di sini. Bencana itu apa? Yang bisa jawab boleh maju ke depan sini. Ya, sudah disiapkan sama Om Mani ini. Bencana itu apa? Ayo, bencana apa? Pengertian bencana itu apa? Ayo, bencana apa? Ayo maju. Ini bencana apa? Ayo maju. Namanya siapa dan siapa? Kawan, pengertian bencana apa menurut garis? Musibah. Ya sing panjang loh ya. Sudah. Oke. Benar, tapi belum lengkap ya. Mungkin ada yang bisa melengkapi? Yang boleh melengkapi? Ini benar, cuma belum. Benar? Ya. Oke, terima kasih ya. Ya. Oke ya, saya boleh jawab ya nanti. Karena nanti masih ada pertanyaan lagi. Bencana adalah ya rangkaian suatu kejadian Rangkaian yang kejadian. menyebabkan terganggunya kehidupan dan penghidupan masyarakat. Betul kok Pak Brandon? Rangkaian Jangan-jangan bapaknya di BNPB. kejadian. Ya, itu dari definisi Yang terjadi apa di bencana. Coba boleh di-back lagi. Oke. Back lagi. Serangkaian kegiatan baik sebelum saat ini yang pengertian penanggulangannya bukan bencananya. Jadi di BPBD teman-teman kalau ingin tahu kerjaannya itu 24 jam non-stop. Ya. Jadi kadang kita di rumah kalau kejadiannya malam jam 2 dini hari kita juga tetap harus berangkat. Nah kalau misalnya nggak ada kejadian umumnya ngapain di kantor kan gitu kan? Ya. BPBD Badan Penanggulangan Bencana ini ada 3 kegiatan. Jadi kegiatan yang diberikan di BPBD adalah sebelum terjadi bencana, ya itu adalah proses mitigasi bencana. Terus pada saat kejadian bencana itu bisa tanggap darurat dan setelah bencana itu terjadi. Jadi ada fase ataupun masa rehabilitasi dan rekonstruksi ataupun perbaikan infrastruktur yang rusak akibat bencana. Nah, kalau sebelum terjadi bencana apa saja yang dilakukan ya? Jadi penyuluhan ya untuk meminimalkan potensi bencana banjir. Kalau misal ada teman-teman yang domisili ataupun rumah tinggalnya di dekat dengan sungai misal, itu mitigasinya seperti apa supaya tidak terjadi bencana banjir? Salah satu upayanya dengan tidak membuang sampah di sungai. Terus kemudian tidak melakukan ataupun ada penanaman pohon, betul sekali itu
dampaknya sangat besar sekali mengenai potensi banjir. Terus mengupayakan untuk perawatan sumber mata air sehingga sumber mata air yang ada di dalam perut masih tetap bagus dan juga oksigen ya. Itu teman-teman. Kalau pada saat ya mungkin pada saat kerjanya pada saat bencana itu terjadi, yang dilakukan juga proses evakuasi kalau misalnya ada korban. Baik, ini 3 tahap dalam penanggulangan bencana. Sebelum bencana, pencegahan atau pengurangan dampak bencana ini yang dilakukan dengan salah satu metodenya adalah sosialisasi seperti ini. Teman-teman, ini saya tanya satu hal yang ekstrim, bukan saya menakut-nakuti teman-teman, tapi ini memang harus tersampaikan. Teman-teman pernah dengar isu nggak bahwa Kabupaten Semarang punya potensi gempa dengan kekuatan 7, sekian skala Richter dan kedalamannya 10 km? Oke, siap. Teman-teman kemarin tahu gempa di Cianjur itu besaran skala Richternya berapa? Sebentar ini saya tanya, ini TV-nya di rumah sudah digital semua? Ya itu ya. Jadi bencana yang terjadi di 5,6 ya, 5,6 ya, 5,6 skala Richter dengan kedalaman 10 km. Dan teman-teman bisa lihat di televisi ataupun media cetak ataupun di medsos yang teman-teman punya, dampaknya kayak apa? Ya, korban. Jadi kemarin tim dari BPBD Kabupaten Semarang yang pertama kali berangkat, jadi kita dibagi menjadi 3 show. 3 tim. Tim pertama adalah tim proses pencarian dan pertolongan. Itu masuk dalam tim Bansar. Jadi upacara pencarian dan pertolongan berkotaan namanya tim Bansar. Ya. Ini yang berangkat kemari. Kemari, kalau saya teman mau nanya, mohon maaf, apa sih berangkat kemari? Jadi terakhir ketika sebelum pulang itu hari Sabtu ini dari Sabtu, jadi seminggu di sana, yang hari Sabtunya itu masih sempat proses evakuasi 6 jenazah, yang 3 di bawah, yang 3 di atas, bahkan yang belum makan apa itu yang di dalam mobil Avanza ada 8. Ya, itu tugasnya kemarin. Jadi ini kita yang pertama kali datang. Kemudian yang kedua, ya setelah itu baru Om Budi Priyono sana untuk perbaikan. Di sana banyak yang butuhkan sanitasi. Sanitasi tahu ya, toilet betul ya. Itu karena kan mereka juga harus terjaga supaya di pengungsian tetap sehat ya. Itu Om Priyono sama Om Eko dan Arisiko dan itu proses rekor untuk pembuatan sanitasi tempat pengungsian dan juga tempat-tempat yang lain. Ya. Kembali lagi ke materi pada saat bencana ini masa tanggap darurat, terus pasca bencana pemulihan ataupun rehabilitasi. Jadi fasilitas umum infrastruktur yang rusak kita perbaiki. Ya, oke. Teman-teman, saya cuma waktu itu berpikir. Jadi ketika ada rilis berita ataupun surat yang masuk dari BMKG ya ke kita BPBD tentang ada potensi bencana dengan kekuatan 7, sekian skala Richter dan kedalaman 10 km itu daya rusaknya sangat luar biasa. Kalau saya mau bercerita tentang kejadian tahun 2006 belum tentu teman-teman paham ya kejadian di Bantul, tapi kalau bapak ibunya mungkin paham semua kejadian di Bantul 2006 itu kekuatannya juga 7, sekian skala Richter. Daya rusaknya Bantul, Klaten, Jogja, Lantah yang kayak gitu. Nah ini Kabupaten Semarang 7, sekian kali potensi, ada potensi. Jadi mungkin teman-teman kemarin sempat lihat di media sosial sempat ada kemacetan yang diakibatkan ada 5 truk yang kita datangkan dari Australia untuk melihat kondisi bawah tanah yang ada di Kabupaten Semarang. Jadi lewat jalan besar itu truk besar ada 5 ring-ringan. Sempat ramai di media sosial bahwa jalannya macet segala macam. Ini ada apa? Itu kita sedang memeriksa kondisi retakan ataupun patahan yang ada di tanah di bawah Kabupaten Semarang. Itu berpotensi jadi sesar ya, sesar retakan itu berpotensi mengakibatkan gempa itu. Nah, satu hal, ketika kita sudah tahu potensi ada kemungkinan seperti itu, apa yang bisa kita upayakan untuk menangani ini dengan mengikuti pelatihan dan
sudah pernah melakukan teknik pelatihan kalau misalnya dalam proses belajar mengajar, ya, ada terjadi gempa. Yang kita lakukan apa? Ada yang boleh jawab? Ketika terjadi gempa, ya, dan ini terjadi pada saat kita dalam proses belajar mengajar dalam ruangan, yang bisa kita lakukan untuk menenangkan diri apa? Keluar, ya, keluar menuju ke titik kumpul ataupun area yang aman. Oke, satu. Yang kedua, tiarap. Gak apa-apa, dijawab aja. Ya, tiarap ya. Ya. Dan proses ataupun posisi gestur tubuh teman-teman ketika keluar seperti apa sudah tahu? Ya? Belum ya? Jadi teman-teman boleh melakukannya ketika proses keluar ya. Itu utamakan yang pertama adalah perempuan ataupun teman-teman yang disabut. Itu utamakan dulu. Yang sehat yang kokoh-kokoh belakangan sambil sekaligus menjadi tim sweeper memastikan di dalam ruang kelas masih ada yang tertinggal atau tidak, atau mungkin ada yang cedera karena prosesnya gotong-gotong segala macam, ada yang terjatuh ya, mungkin kena kaki meja segala macam sehingga dia keselio dan lain-lain. Itu harus dievaluasi juga oleh tim sweepernya atau orang yang paling kuat yang terakhir keluar dari ruangan ya. Dan ketika teman-teman proses keluar ruangan jangan rebutan, tetap tenang ya, tetap tenang, beraturan dan lindungi kepala. Kalau misal ada tas ditempatkan di belakang kepala, kita akan menunduk keluar dari pintu. Oke ya, ini ada seperti itu. Tutupi, lindungi kepala teman-teman dengan alat apa saja ya, karena gempa itu tidak membahayakan. Yang membahayakan adalah dampak yang diakibatkan dari gempa. Ya, kalau gempanya paling agak sedikit ada shaking atau ada getaran-getaran gitu ya. Cuma dampak yang ditimbulkan dari gempa bisa mengakibatkan satu tsunami kalau itu terjadi di perairan. Betul. Yang kedua gedung runtuh. Ya. Terus hindari tempat, jauhi tempat yang ada kaca. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak memungkinkan untuk keluar karena suatu hal, mungkin karena segala macam ya, mungkin mau keluar kok ternyata pintunya sudah nunggu duluan, artinya kan tidak bisa diakses dan teman-teman terjebak di dalam ruangan. Apa yang dilakukan? Teman-teman boleh cari tempat yang seperti ini. Cik, teman-teman ya, perhatikan ya. Konstruksi bangunan yang paling kuat dan jauh dari kaca. Ya, tempel di dinding yang ada ini balonnya. Artinya apa? Di dalam balon ini ada besi, betul. Jadi ketika duduk dia nggak langsung ber, karena masih ketahan besi. Tapi kalau yang tembok seperti ini kan biasanya kan hanya batu bara, terus pasir sama semen dan lain-lain kan itu bisa sumber. Tapi kalau besi, jadi upayakan cari konstruksi bangunan yang paling kuat dan menempatkan posisi tubuh teman-teman di ya, kalau disebut lindungi kepala kita ya, syukur-syukur bisa kata meja di sampingnya ini, berdirinya di bawah meja. Itu ya teman-teman ya, semoga tidak terjadi. Oke, lanjut. Kesiapsiagaan. Oke, lanjut aja. Nah ini, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, ya, non alam ataupun faktor manusia ya. Coba kita share di sini. Bencana itu ada 3 jenis kawan-kawan, teman-teman. Bencana ada 3 jenis. Bencana alam itu seperti apa? Bencana alam contohnya bumi, tsunami, tanah longsor, ya, banjir, ya, puting beliung, ya. Nah, itu ya bencana alam. Kalau bencana non alam, ya, penebangan pohon. bencana non alam ada boleh kasih contoh? Ketiduran, bencana non alam itu seperti ya, kayak kemarin teman-teman mungkin tahu kejadian COVID, ya, wabah COVID itu termasuk bencana. COVID-19 kan non alam, ya.
non alam, wabah ya, bukan karena alam ya. Terus bencana sosial yang ketiga. Jadi bencana alam, non alam dan bencana sosial. Bencana sosial contohnya apa? Konflik antar suku, ya mungkin ada kerusuhan demo, itu juga bencana sosial dan itu juga menjadi tanggung jawab kita ya. Oke, ada sampai sini ada yang berbicara teman-teman sebelum kita lanjut ya. Oke, saya nanti akan tanya ya, saya akan pantau satu-satu. Nanti ketika sudah nanti saya akan tanyakan materi yang saya sampaikan apa ini. Saya akan minta teman-teman satu perwakilan maju. Dan ada beberapa pertanyaan yang ada hubungannya. Ada kuis juga ya, pertanyaan ya. Bencana alam ada banjir, tanah longsor, Dari Pak Nurul, gempa bumi, tsunami, badai, Satgas dan gempa. TPTD. Bencana alam, wabah penyakit ya semacam kalau misalnya terjadi terjadi demam berdarah, cuma itu skalanya besar ya, wabah. Nah, itu juga bisa masuk ke klasifikasi ataupun satu kejadian bencana. Kemudian konflik sosial itu macam-macam ya kan. Yang bilang demo yang mengakibatkan banyak kerusakan, terus teroris, terus pertikaian antar suku dan macam ya. Oke, bagian skala bencana ya. Oke, lanjut. Kondisi bencana. Kondisi darurat adalah kondisi bencana mendadak di mana tidak ada waktu untuk melakukan persiapan kecuali menyelamatkan diri. Ya. Kemudian yang kondisi darurat adalah kondisi bencana masih ada waktu untuk melakukan persiapan. Ini mungkin namanya apa dulu. Nah, sekarang saya akan ajak teman-teman ya untuk mempersiapkan diri menghadapi bencana. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, kita sudah dipetakan ya, Tuhan sudah menggariskan bahwa kita berdiri di atas tanah yang rentan terhadap bencana. Bahkan ada guyonan yang menyebutkan bahwa Indonesia ini supermarketnya bencana. Artinya bencana apa-apa saja ada di Indonesia kecuali badai salju. Ya, badai gurun itu tidak ada di Indonesia, tapi yang lain ada. Nah, makanya kita menyiapkan diri, membekali diri dengan ilmu pengetahuan supaya ketika terjadi bencana, ya, karena kalau misalnya bencana alam itu terjadi harus terjadi. Cuma bagaimana PR kita supaya ketika terjadi bencana itu tidak ada korban jiwa. Saya akan ajak teman-teman ya, kita belajar transportasi evakuasi ya, teman-teman. Baik, saya akan tambahkan Om Ari dan Om Sigit ya. Ini ada simulasinya ya, ini yang menarik. Mungkin kalau misalnya ada materinya bisa dibuka di situ, mari. Yang mungkin lebih paham bukannya apa. Ya, materi tentang teknik ya. Transportasi evakuasi. Jadi transportasi evakuasi bagaimana cara kita menyelamatkan orang lain. Seandainya kita sendiri dan posisi yang harus kita evakuasi posisi badannya lebih besar dan kita tidak mungkin. Ada beberapa teknik. Nanti ada juga kalau misalkan kita diposisikan itu bergerak tim ya, artinya bergerak lebih dari ini hal yang menarik. Dan korbannya hanya satu kan agak ringan. Tapi di sini ada teknik untuk kita mengangkat, ya. Ada teknik untuk kita mengangkat. Karena gini, sebagai seorang penolong sebenarnya niatnya baik, mau menolong. Misalkan, mohon maaf, ada kecelakaan lalu lintas, ya. Kita mau nolong, niatnya baik. Tapi karena proses evakuasi kita, proses kita angkat salah, tidak justru membantu korban, tapi akan memperparah kondisi korban. Pernah kejadian di Tanah Putih Semarang, mungkin baru tahu ya, Tanah Putih ya, ada kecelakaan di situ. Kemudian dipindahkan oleh pengguna jalan lain ke pinggir. Ini sudah siap-siap alatnya ya. Setelah itu, simulasi atau praktek di sana penanggulangan bencana. Menyatakan bahwa cedera tulang belakang ini bukan karena benturan, bukan karena akibat kecelakaannya, tapi karena proses evakuasi yang salah. Korban mengalami kelumpuhan, 3 bulan kemudian korban meninggal. Karena artinya niat kita baik, tapi dengan cara yang salah justru akan memperburuk kondisi keadaan korban. Izin Mas Mandi, saya lanjut ya. Maksudnya tentang pengangkatan dan pemindahan korban ya. Teman-teman, kalau misalnya kita dalam posisi ya ada peralatan semacam kayak tandu segala macam, mungkin teman-teman sudah paham ya cara ngangkat tandunya segala macam paham. Saya butuh
teknik support ataupun teman-teman yang mau membantu kita. Ayo. Kita bikin, gini ya, sorry, kita bikin 2 tim saja ya. Untuk bantuan, saya butuh bantuan, sorry, 4 perempuan, ya, 4 cewek dan 4 laki-laki. Oke. Yang cewek, ya memang masih ya cewek, yang cowok, yang cowok. Ayo, ayo. Oke, siapa tim dulu? Yang cewek, yang tim penolong, cowok boleh sini 4 orang, yang cewek boleh duduk di sini 4 orang. Ya, oh udah apa-apa sini. Oke, boleh duduk dulu ya. Siap, oke, menyiapkan di sini ya. Ini baru 1 nih cowoknya. Cowoknya apa saya lagi ya? Oke, siap.